mengambil data dari analisis kajian ini, kami menemukan maladministrasi, beberapa maladministrasi. Yang pertama berstatus adanya maladministrasi tentang penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan prosedur, dan diskriminasi yang dilakukan oleh penjabat pembuat SK dan pejabat yang membuat perjanjian kerja, di mana kita ketahui bahwa seharusnya yang membuat SK ini seharusnya PPK, tapi namun ada beberapa yang mengangkat tenaga honorer berdasarkan SK dari unit masing-masing atau dari kepala daerah setempat. Kemudian untuk perencanaan dan pengadaannya, kita menemukan adanya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur oleh instansi dalam pengadaan tenaga honorer yang disebabkan tidak adanya standar norma prosedur dan kriteria dalam merekrut tenaga honorer. Untuk kondisi kerjanya, terjadinya maladministrasi pengabaian kewajiban hukum oleh pemerintah terhadap hak atas pekerjaan serta imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Terjadi kesenjangan antara ASN dengan tenaga honorer dalam kesejahteraannya maupun dalam hal yang lain, khususnya dalam kesejahteraan. Dan kesejahteraan dalam hal ini baik upah maupun jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, BPJS ketenagakerjaan. Kemudian untuk pengembangan kompetensi, kita menemukan maladministrasi berupa tindakan diskriminatif karena pemerintah tidak memberikan kesempatan yang sama bagi tenaga honorer di instansi. Seharusnya pengembangan kompetensi ini harapannya bisa diberikan hak yang sama baik bagi ASN maupun tenaga honorer di setiap instansi. Kemudian yang kelima, pasca kerja, kita menemukan maladministrasi pemerintah AB terhadap jaminan bagi kelayakan dalam aspek kesejahteraan dan hubungan pasca kerja. Kemudian dari hasil kajian kami ini, Ombudsman menyampaikan sejumlah opsi awal sebagai berikut sebelum Ombudsman menawarkan opsi. Opsi awal kami meliputi yang pertama yaitu mengalihkan tenaga honorer menjadi ASN sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu bahwa di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa jenis kepegawaian diakui adalah PNS dan P3K, sehingga diharapkannya segera merumuskan kebijakan afirmatif pengalihan secara administratif yang berupa pendataan, pemberkasan, verifikasi, dan validasi tenaga honorer ke ASN, baik melalui secara otomatis khususnya ya, karena ini kan untuk memenuhi amanat undang-undang ASN itu sendiri. Kemudian opsi yang selanjutnya, opsi kedua, memperlakukan tenaga honorer selayaknya karyawan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang pertama, mengharapkan pemerintah yang terkait untuk merumuskan kebijakan pengupahan berdasarkan skala dan struktur upah, khususnya bagi tenaga honorer yang bekerja di atas 1 tahun, dan standar UMR di daerah yang bersangkutan untuk bagi tenaga honorer yang bekerja kurang dari 1 tahun. Jadi untuk yang bekerja di atas 1 tahun harapannya bisa mendapatkan gaji dengan skala dan struktur upah yang berlaku bila masih dalam waktu 1 tahun kurang 1 tahun, hendaknya minimal mendapatkan UMR setiap bagi tenaga honorer. Itu. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu pemerintah sebagai pemberi kerja perlu memberikan perlindungan berupa jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan kepada tenaga honorer sebagai peserta penerima upah. Harapannya tenaga honorer ini bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Tenaga Kerja dan amanat dari Undang-Undang BPJS itu sendiri. Kemudian selanjutnya, bila memperlukan tenaga honorer selayaknya karyawan, pemerintah memberikan perhatian kelayakan dalam hubungan pasca kerja dengan membuat kebijakan terhadap pasca kerja yang berupa jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan pesangon. Sedangkan opsi yang ketiga yang ditawarkan oleh Ombudsman yaitu melakukan penghapusan bersyarat tenaga honorer. Yang pertama,
menyusun peraturan presiden terkait pemberhentian semua tenaga honorer di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sampai masa transisi hingga tahun 2023, bagaimana amanat dari PP Pemerintahan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Diharapkannya tahun 2023 status tenaga honorer tidak kita temui lagi dan permasalahan tenaga honorer bisa selesai. Bila memang itu penghapusan tenaga honorer tidak ada lagi di tahun 2023. Kemudian selanjutnya menyusun peraturan presiden untuk melaksanakan pasal 96 ayat 1 dan PP nomor 49 tahun 2018 yang melarang PPK, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain mengangkat pegawai non PNS dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Yang ketiga, memperlakukan pengendalian dan penegakan sanksi fiskal dan administratif pada pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang masih mengangkat tenaga honorer. Selanjutnya opsi yang keempat yaitu membiarkan dan melanjutkan saja segala proses biasa sebagaimana adanya saat ini atau kita melakukan do nothing. Dari 4 opsi yang ditawarkan oleh Ombudsman tadi di atas, opsi pilihan Ombudsman yaitu memperlakukan tenaga honorer selayaknya karyawan. Ombudsman meminta kepada DPR RI agar merevisi Undang-Undang ASN untuk mengakomodir keberadaan tenaga honorer sebagai salah satu jenis pegawai pemerintah. Kemudian kepada pemerintah RI yang pertama agar merumuskan kebijakan pengupahan berdasarkan skala dan struktur upah bagi tenaga honorer yang bekerja di atas 1 tahun dan standar UMR di daerah yang bersangkutan bagi tenaga honorer yang bekerja kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pemerintah sebagai pemberi kerja perlu memberikan perlindungan berupa jaminan sosial kesehatan maupun ketenaga kerjaan kepada tenaga honorer sebagai peserta penerima upah atau PPU yang sebagaimana amanat Undang-Undang BPJS. Yang ketiga adalah memberikan perhatian kelayakan dalam hubungan pasca kerja dengan membuat kebijakan terhadap pasca kerja yang berupa jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan pesangon. Berikut tadi telah kami sampaikan paparan. Bila dari Bapak Ibu peserta audien yang ada pertanyaan, silakan disampaikan, akan kami jawab sesuai waktu yang tersedia. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Alvan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ani atas paparan yang cukup detail yang telah disampaikan berkaitan dengan hasil pengumpulan data serta analisis terhadap hasil pengolahan data tentang tata kelola kebijakan pembinaan tenaga honorer di instansi pusat dan daerah. Dari beberapa insight, pandangan umum, highlight, serta paparan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Ani, saya rangkum terlebih dahulu bahwasannya memang yang pertama, masalah tenaga honorer ini juga menjadi isu yang dibahas dan menjadi item juga yang akan menjadi pembahasan dalam prolegnas. Ya. Yang kedua, bahwa atas adanya isu tersebut, isu honorer yang sangat urgent untuk diselesaikan, oleh sebab itu Ombudsman melakukan kajian sistemik ini agar di ujungnya nanti ada sebuah tawaran penyelesaian yang tersistem serta berkeadilan. Yang selanjutnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwasannya yang pertama, SDM ASN yang ada di pusat maupun di daerah ternyata secara kuantitas belum mencukupi. Oleh sebab itu, bagaimanapun pemerintah, instansi pemerintah baik di level pusat maupun di daerah tidak bisa tidak harus menggunakan tenaga honorer. Yang selanjutnya, bahwasannya dalam penggunaan tenaga honorer baik di level pusat maupun di daerah ternyata terdapat bentuk tindakan-tindakan maladministratif. Nah, tindakan-tindakan maladministratif yang terjadi itu bentuknya terdiri dari 5 komponen utama. Tindakan maladministrasi dalam penggunaan tenaga honorer itu terjadi dalam hal yang pertama statusnya, yang kedua perencanaan dan pengadaannya, yang ketiga
kondisi kerja, yang keempat pengembangan kompetensi, dan yang terakhir yaitu pasca kerja. Dari kelima komponen operasional tata kelola tenaga honorer yang ada bentuk maladministrasinya tersebut, ternyata sumber utamanya yaitu karena banyak peraturan-peraturan yang itu diabaikan oleh PPK-PPK atau oleh pejabat-pejabat baik itu di instansi pusat dan di daerah melakukan pelanggaran seperti terkait pengabaian terhadap PP 49 tahun 2018, pengabaian terhadap Undang-Undang BPJS, pengabaian terhadap juga Inpres ya, Inpres 2 tahun 2021 terkait kewajiban untuk penyelenggaraan jaminan sosial untuk tenaga kerja non PNS di instansi pemerintahan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu kesimpulan secara umum terkait hasil dari proses kajian sistemik yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman selama ini. Jika ada pertanyaan, kami akan mempersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk yang pertama, termin pertama dulu, kita akan membuka termin yang pertama. Silahkan 3 pertanyaan jika ada. Oke, kita lihat dulu di sini. Oke, di sini ada 1 pertanyaan. Yang pertama dari Wismalyandi, ya, dari Bapak Wismalyandi. Pertanyaannya, adakah dasar hukum bagi PPK mengangkat tenaga honorer saat ini dengan alasan-alasan tertentu? Oke, pertanyaan dari Bapak Wisma pada intinya, di mana sih PPK itu diberikan wewenang untuk mengangkat tenaga honorer baik itu di instansi pusat maupun di daerah? Silahkan untuk dijawab mungkin Mbak Ani. Ya. Terima kasih Pak Wismalyandi untuk pertanyaannya yang cukup menarik ini, cukup bagus bahwa PPK bisa mengangkat tenaga honorer. Ini kita bisa membaca di PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, Pak. Di situ untuk alasan-alasan tertentunya juga kita juga bisa melihat di Undang-Undang ASN. Untuk pasalnya nanti kalau nggak salah di pasal, saya cari ya Pak. Intinya di Undang-Undang ASN Pak, dan di Undang-Undang di PP 49 tahun 2018 itu menyebutkan bahwa PPT yang bisa mengangkat tenaga honorer nggak ada Pak, hanya PPK tidak bisa mengangkat tenaga honorer. Yang bisa mengangkat ASN itu P3K. Sini nggak ada alasan yang jelasnya Pak, tapi Pak bisa membaca kembali di Undang-Undang ASN dan di PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Begitu Pak kurang lebihnya Pak. Pada intinya untuk Pak Wismalyandi, pada dasarnya memang untuk pengangkatan tenaga honorer semenjak diterbitkannya PP 49 tahun 2018 itu sudah tidak boleh sebenarnya ada pengangkatan kembali. Nah, PPK dilarang untuk melakukan perekrutan tenaga honorer. Nah, itu sebenarnya sudah digarisbawahi dalam PP tersebut, sudah dijelaskan bahwasanya pengangkatan tenaga honorer itu sudah tidak diperbolehkan. Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana dong status hukumnya dari tenaga honorer dan bagaimana tindakan pemberian sanksi jika terdapat PPK yang masih melakukan pengangkatan? Nah, ini yang menjadi apa istilahnya masalah yang selama ini belum bisa diselesaikan. Nah, di satu sisi pemerintah itu menerbitkan regulasi tidak boleh mengangkat tenaga honorer, dan apabila PPK mengangkat akan diberikan sanksi. Namun fakta di lapangan, Ombudsman menemukan bahwasannya sanksi itu tidak pernah diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh melaksanakan perekrutan tenaga honorer itu adalah yang hal mustahil. Karena mengapa? Karena selama ini SDM ASN secara kuantitas itu tidak mencukupi, baik itu di pusat maupun di daerah.
Nah, ini menjadi perhatian khusus juga bagi pemerintah, baik itu di level pusat ataupun di DPR, untuk mempertimbangkan kembali apakah betul nih tenaga honorer harus dihapuskan. Itu Pak intinya. Mungkin ada tanggapan atau penambahan dari Mas Iwan dari asisten K6 jika ada, atau mungkin cukup. Ya, terima kasih Pak Alvan. Jadi untuk penambahan tanggapan dari Bapak Wismalyandi, untuk dasar hukumnya sebenarnya seperti yang telah disampaikan oleh Bu Ani dan Pak Alvan tadi, telah ada pelarangan untuk pengangkatan tenaga honorer ini terjadi dari tahun 2005, kemudian 2007, itu sesuai dengan PP 48 tahun 2005, kemudian dirubah ke PP 43 tahun 2007, kemudian terakhir juga dirubah menjadi PP 78 tahun 2013 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, begitu. Nah, makanya di dalam temuan Ombudsman yang telah disampaikan oleh Bu Ani tadi dalam paparannya, bahwa kami menemukan dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan tenaga honorer ini. Sedangkan dari tahun 2005 kemudian diperbaharui lagi menjadi PP 49 tahun 2018 yang ada pelarangan kemudian diberikan sanksi. Namun saat ini juga tidak ada pemberlakuan sanksi tersebut. Makanya di dalam saran dan kesimpulan Ombudsman disampaikan oleh Bu Ani tadi bahwa ini posisinya tidak ada, harus adanya dasar hukum dalam pengangkatan tenaga honorer dan apakah harus dialihkan atau tidak. Makanya Ombudsman memberikan saran perbaikan seperti yang telah disampaikan dalam paparan tadi. Terima kasih Pak Alvan. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ya, mungkin cukup ya untuk